warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 16. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai obat yang bersifat toksik karena interaksi obat. Apa itu interaksi obat? Interaksi obat adalah efek yang ditimbulkan dari reaksi obat dengan benda lain. Interaksi obat secara farmakokinetik lebih mudah ditebak dibandingkan dengan interaksi obat secara farmakodinamik. Interaksi obat secara farmakodinamik terjadi pada saat obat kedua berkompetensi menduduki reseptor. Adapun contoh interaksi obat yang mengancam jiwa adalah aritmia yang fatal yang diakibatkan interaksi antara terfanadin dan ketokonazol. Epidemiologi. Salah satu efek interaksi obat adalah munculnya ADR atau Adverse Drug Reaction yang dikenal juga dengan reaksi obat yang merugikan. Interaksi obat terjadi juga tergantung pada jenis pasiennya dan obat yang diberikan oleh pasien itu sendiri. Interaksi farmakodinamik tidak melibatkan perubahan konsentrasi obat di dalam plasma ataupun di tempat aksi yang ditargetkan. Sedangkan interaksi farmakokinetik terjadi jika suatu obat mengubah penyerapan, distribusi, metabolisme, ataupun eliminasi obat lain, sehingga mengubah konsentrasi obat di dalam plasma. Dan akibatnya terjadi perubahan pada tempat tindakan yang kita targetkan. Jenis interaksi obat dibagi menjadi 3, yaitu interaksi minor, interaksi sedang, dan interaksi berat. Interaksi minor biasanya memiliki konsekuensi klinis yang terbatas dan tidak memerlukan pemantauan terapi. Contoh dari interaksi minor adalah pemberian furosemid dan hidralazin. Efek terapis dari furosemid dapat ditingkatkan dengan cara pemberian hidralazin. Interaksi sedang sering memerlukan perubahan dalam dosis dan peningkatan pemantauan. Menggunakan atau menggabungkan rifampicin dan isoniazid misalnya dapat meningkatkan kejadian toksisitas. Interaksi berat, interaksi yang parah harus dihindari sebisa mungkin karena dapat mengakibatkan toksisitas yang serius. Peningkatan yang nyata pada paparan Cisapril. Obat-obat bersifat toksik karena interaksi obat memiliki beberapa penyebab. Salah satunya, yang pertama, obat menjadi toksik karena inhibisi metabolisme. Beberapa obat dapat menghambat enzim hati sehingga dapat meningkatkan kadar obat lain dalam darah dan menyebabkan toksisitas. Contohnya, penggunaan golongan obat statin dan grapefruit dapat meningkatkan risiko miopia dan rhabdomyolysis. Yang kedua, obat dapat menjadi toksik karena induksi metabolisme. Obat yang menginduksi enzim hati dapat meningkatkan metabolisme obat lain, menyebabkan dosis yang lebih rendah dari yang diperlukan dan memicu toksisitas dengan metabolit aktifnya. Contohnya, penggunaan warfarin dan rifampicin dapat menurunkan efektivitas dari warfarin itu sendiri dan meningkatkan resiko trombosis. Yang ketiga, obat menjadi toksik karena interaksi farmakodinamik. Interaksi farmakodinamik dapat terjadi jika dua obat memiliki efek terapi yang sama ataupun berlawanan, sehingga dapat menyebabkan toksisitas dan kegagalan terapi. Contohnya, penggunaan warfarin dan aspirin dapat meningkatkan risiko perdarahan gastrointestinal.